bahwa tindakan perzinahan itu ini sudah nyata dan sudah ada di dalam hati, mulai dari dalam hati. Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan di channel Gereja Elios Malang. Kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan kepada kita di kesempatan hari-hari yang telah kita lewati. Terlebih dahulu mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Dan saat ini kembali kami datang kepadamu, menyerahkan waktu kami, di mana kami rindu untuk mempelajari apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ajarlah kami seturut dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam mengajarkan kebenaran firman-Mu kepada kami. Demikian juga untuk seluruh jemaat atau siapapun yang mengikuti channel Bebas di Gereja Elios Malang ini, kiranya Tuhan boleh memberkati semua. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita melanjutkan mempelajari di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-32. Ya, tentu topik ini nanti kita akan coba bagi di dalam dua pertemuan. Karena ini bicara dua topik yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Saya baca kepada kita firman Tuhan ini. Matius 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, congkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya, demikian apa yang menjadi topik pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu perzinahan dan perceraian. Ya. Sekali lagi bahwa topik ini nanti kita akan coba membahas di dalam dua kali pertemuan. Ya. Karena ini menyangkut sesuatu hal yang sangat penting dan juga sering kita hadapi dalam realita kehidupan. Atau kita sering temukan di mana-mana tentang peristiwa-peristiwa apa yang diuraikan di dalam firman Tuhan ini. Ya. Beberapa tahun yang lalu kita dihebohkan dengan masalah seorang perceraian. Seperti apa sudut pandang perceraian itu dilihat daripada iman kekristenan. Dan kita melihat di sini ada dua golongan yang berbeda, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Tentu perceraian itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Dan salah satu yang kita lihat di sini adalah masalah apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus tentang perzinahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berzina. Ini adalah perintah yang memang Tuhan pernah sampaikan kepada bangsa Israel lewat
Musa. Yang kita tahu di dalam 10 hukum Taurat ada perintah ketujuh, jangan berzina. Lalu Tuhan Yesus mengutip perintah ketujuh ini. Kemudian dia mengajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, atau orang-orang yang mendengarkan tentang apa yang disampaikan di dalam hukum ketujuh. Tentu pertanyaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa Tuhan Yesus mengutip perintah ketujuh ini? Bukankah sesuatu itu sudah jelas apa yang dimaksudkan? Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menegaskan kembali definisi perzinahan ini. Tentu ada sebabnya, ada latar belakangnya. Kalau hari ini pun kita diingatkan tentang konsep atau ayat ini, maka ini masih relevan di dalam kehidupan orang sampai hari ini. Karena kita tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan dengan perkembangan zaman pun, maka hal-hal tentang sifat perzinahan ini kemudian terdegradasi dengan sebuah pemahaman-pemahaman yang mencoba melihat hal ini tidak begitu berat. Kita mendengarkan banyak terjadi yang namanya perselingkuhan. Dan itu sudah dianggap sesuatu hal yang wajar dengan kemajuan zaman sekarang ini. Kita mendengar banyak orang selingkuh. Dan kemudian orang membiarkan itu dan merasa itu sudah sesuatu hal yang memang lumrah terjadi dalam keadaan-keadaan zaman sekarang ini. Mendengar tentang wanita tunasusila dan lain sebagainya. Dan makna sekali lagi tentang hukum ini kemudian disempitkan, tidak lagi sesuatu hal yang sangat memberatkan. Dan ketika Tuhan Yesus kemudian mengutip perintah ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini dilatar belakangi oleh para pengajar-pengajar hukum Taurat, khususnya orang-orang Farisi pada saat itu. Mereka mencoba memutarbalikkan definisi ini tentang perzinahan ini, mempersempit makna daripada kata ini. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa mereka mengajarkan tentang masalah perzinahan, lalu menyatakan apa? Bahwa larangan jangan berzina ini menjadi janganlah engkau kedapatan berzina. Perhatikan pernyataan di sini, jangan engkau kedapatan berzina. Berarti, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau sesuatu itu dilakukan dengan hal yang tersembunyi, maka itu dianggap sesuatu hal yang wajar. Bukan sesuatu hal yang sangat memberatkan. Yang penting tidak kedapatan melakukan tindakan perzinahan. Nah, itulah yang terjadi pada zaman itu. Seolah-olah arti perzinahan itu hanya bisa dikategorikan ketika orang-orang itu dengan melakukan dan ketahuan. Kita ingat bagaimana orang-orang Farisi ketika membawa seorang wanita yang kedapatan berzina. Dan ironisnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang dibawa kepada Tuhan Yesus wanita yang melakukan tindakan perzinahan. Mungkinkah seorang melakukan tindakan perzinahan
tanpa pasangan yang lain? Tentu tidak. Tapi itulah yang terjadi. Mereka menangkap seorang wanita yang melakukan tindakan itu, lalu membawa kepada Tuhan Yesus untuk ditanya bagaimana tanggapan Tuhan Yesus terhadap wanita ini. Pertanyaannya, di mana laki-laki yang menjadi pasangan daripada wanita ini? Kenapa mereka juga tidak membawa laki-laki itu di hadapan Tuhan Yesus? Apa yang harus dilakukan kepada mereka? Tindakan-tindakan seperti inilah yang Tuhan Yesus coba tegur mereka. Sikap-sikap seperti apa ini? Yang tidak adil, tetapi hanya berpihak kepada orang-orang dan menghakimi orang lain. Ya, sifatnya di sini mereka hanya melihat wanita ini yang melakukan tindakan perzinahan. Tadi saya katakan, di mana laki-lakinya yang melakukan tindakan ini? Kenapa dia tidak dibawa dan diikut sertakan di dalam mereka membawanya kepada Tuhan Yesus? Inilah yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Mereka mendegradasikan makna perzinahan itu dengan sesuatu hal. Kalau engkau kedapatan, barulah digolongkan engkau melakukan tindakan perzinahan. Ya. Jadi orang-orang Farisi membuat uraian tentang perintah ketujuh hanya menetapkan larangan atas perbuatan zina semata. Artinya apa? Sesuatu yang dilakukan, aktivitas seksual semata, ya. Hubungan terlarang yang dilakukan, ya, hubungan seks yang dilakukan. Bahwa jika satu tindakan asusila terjadi dalam hati dan tidak ditindaklanjuti, itu bagi mereka tidak dianggap sesuatu yang salah. Bahwa kalau seseorang melakukan tindakan berdosa yang ada dalam hatinya, namun pemikiran tersebut tidak ditindaklanjuti dalam tindakan yang nyata, maka bagi mereka pada zaman itu dianggap itu tidak masalah, tidak berdosa. Itu sesuatu hal yang wajar saja. Bagi orang-orang Farisi, bahwa untuk mengatakan bahwa mereka bukanlah orang-orang pezina, ya, pembelaan diri terjadi ketika sesuatu dilakukan, tapi dengan cara pembelaan diri bahwa mereka tidak melakukan sesuatu tindakan yang salah, itu bagi itu sesuatu hal yang sudah bebas mereka daripada tuntutan yang ditegaskan di dalam hukum ketujuh ini. Ya. Jadi orang-orang atau para rabi Yahudi, yaitu orang-orang Farisi, pengajar-pengajar hukum Taurat, mereka memberikan sebuah kelonggaran terhadap makna perzinahan ini. Ya. Tidaklah heran Bapak, Ibu, dan Saudara, pada zaman itu terjadi perceraian dan lain sebagainya. Ya. Kita bisa menemukan di dalam Alkitab bagaimana perbuatan-perbuatan zina itu juga diungkapkan. Ya. Jadi itulah pentingnya di dalam Alkitab mengungkapkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa itu sebagai sebuah pembelajaran penting bagi kita. Bagaimana kita melihat bahwa apa yang dilarang Tuhan itu sesuatu hal yang seharusnya ditaati, diikuti. Tetapi realita, ya, justru mereka melakukan hal-hal yang terlarang tersebut.
Dan dari akibat dari pengajaran yang salah, Bapak Ibu dan Saudara, itu akan mengakibatkan kepada tindakan-tindakan yang dilakukan. Ya. Sekali lagi, ketika pengajaran itu keliru, salah, maka konsekuensi di dalam apa yang dikerjakan pasti akan terjadi. Maka itulah sebabnya Tuhan Yesus kemudian mengutip lagi. Sekali lagi di sini Yesus mengutip perintah ketujuh ini. Kamu telah mendengar, ya, telah mendengar. Berarti sesuatu yang telah diajarkan berulang-ulang. Jadi bukan hal yang baru tentang hal ini bagi mereka. Kamu telah mendengar. Tapi sekarang Tuhan Yesus memperdalam atau memperluas makna daripada hukum ketujuh ini. Ya, seperti apa Tuhan Yesus mencoba memperluas ini, Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa perzinahan bukan hanya melibatkan tindakan nyata. Ya, sekali lagi, bahwa perzinahan yang diungkapkan di dalam hukum ketujuh ini bukan hanya melibatkan tindakan seksual semata yang dilakukan dengan nyata-nyata. Tetapi Tuhan Yesus sekarang lebih memperdalam makna ini. Ya, bahwa tindakan perzinahan itu ini sudah nyata dan sudah ada di dalam hati, mulai dari dalam hati. Yaitu pikiran dan kecenderungan untuk melakukan tindakan perzinahan. Ya. Makanya di dalam Tuhan Yesus menguraikan itu, lebih memperdalam makna itu, bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi pernyataan Tuhan Yesus itu lebih lagi ke dalam, Bapak Ibu, lebih memaknai lebih dalam lagi tentang arti perzinahan itu sendiri. Ya, dikatakan di sini setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Ya. Tentu kita harus melihat di sini bahwa Tuhan Yesus tidak memisahkan antara memandang dan menginginkan. Ya, karena hanya sekedar memandang, Bapak Ibu dan Saudara, itu bukan dikategorikan berdosa. Ya. Ketika kita bertatap mata melihat seseorang, ya, dan itu terjadi di dalam relasi kita satu dengan yang lain dimanapun kita berada, ya, di tempat kita kerja, di gereja, di persekutuan, ya, di komunitas, ya, lingkungan di mana kita berada, kita akan memandang seorang wanita, pasti melihat, dan itu tidak dikategorikan di dalam tindakan berdosa. Ya. Itu sesuatu hal yang wajar, ya, karena memang Tuhan memberikan kepada kita mata untuk melihat. Tetapi persoalannya di sini bukan hanya memandang saja, tetapi diikuti dengan sebuah keinginan, ya, keinginan di dalam hatinya. Memandang seseorang, kemudian ada pikiran untuk melakukan tindakan-tindakan perzinahan, ya. Walaupun itu tidak nyata, Bapak Ibu dan Saudara, atau bukan sesuatu yang dilihat secara kasat mata, tetapi ada di dalam pemikiran, maka Tuhan Yesus itu sudah mengkategorikan itu di dalam dosa perzinahan. Ya. Jadi perzinahan ternyata bukan hanya ketika seseorang berhubungan seks semata, tapi melainkan ketika keinginan berzina itu sudah ada dalam hatinya, maka dia sudah melakukan
tindakan pelanggaran terhadap hukum ini. Ya. Jadi Tuhan Yesus begitu dalam menyampaikan pesan ini, ya, bahwa perzinahan akan terjadi kalau itu diawali di dalam sebuah pernikahan, pemikiran, membayangkan seorang wanita atau sebaliknya, ya. Jadi jangan dilihat ini hanya memandang seorang perempuan, sebaliknya juga. Seorang perempuan memandang seorang laki-laki, lalu dalam hati timbul keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Atau dalam dunia zaman sekarang ini, misalkan keterlibatan di dalam bahaya pornografi, ya. Menyimpan hal-hal yang berbau pornografi, maka itu sudah dikategorikan di dalam apa? Perzinahan di dalam hati. Ya. Ya. Kalau hanya di dalam pemikiran saja Tuhan Yesus, ya, sudah mengkategorikan itu, maka apalagi di dalam tindakan-tindakan yang terjadi, ya, perselingkuhan, ya. Sudah punya istri atau punya suami tetapi masih menyimpan, ya, wanita idaman lain, pria idaman lain yang menjadi selingkuhan dan lain sebagainya, maka di dalam iman kekristenan, Bapak Ibu dan Saudara, itu sudah dikategorikan berdosa, ya. Jadi kita tidak memandang di dalam sudut pandang agama yang lain, ya, yang bisa mentolerir atau mengizinkan seseorang itu bisa menikah, ya, lebih daripada satu. Bagi kita itu adalah sebuah pelanggaran, ya, karena ketika ia melakukan itu, maka dalam hatinya timbul keinginan untuk menikahi orang lain selain daripada istri, maka itu sudah masuk di dalam kategori perzinahan. Ya. Maka prinsip yang dikatakan di sini adalah monogami itu sangat ditekankan. Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi bahwa perintah ketujuh yang Tuhan Yesus ajarkan itu, ya, bukan hanya melarang perbuatan aktivitas seks semata, ya, tetapi segala hal-hal yang berhubungan dengan keinginan-keinginan yang menjurus kepada perbuatan zina. Ya, semua keinginan dan nafsu, ya, yang membawa kita di dalam perbuatan melanggar hukum yang ketujuh. Kalau kita membaca di dalam Yakobus 1 ayat 15, ya, bahwa semua keinginan-keinginan yang tidak bisa dikendalikan itu, maka pada akhirnya membuahkan dosa. Itulah sebabnya di dalam hal ini Tuhan Yesus ingin menegaskan kembali tentang, ya, bagaimana penerapan hukum yang ketujuh ini agar umat Tuhan bisa memelihara cara hidup mereka yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, semua hal yang mengarah kepada perbuatan zina yang terjadi di dalam pemikiran, di mana nafsu, keinginan-keinginan yang tidak terkendali itu kemudian kita pikirkan, lalu kita sepakati di dalam perbuatan kita, maka itulah tergolong dalam perbuatan dosa, ya, yang dilakukan oleh hati kita sendiri. Ya. Jadi kita bisa memperhatikan di sini, Bapak Ibu dan Saudara, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus, ya, sangat menekankan tentang makna kekudusan hidup itu, ya.
perbuatan-perbuatan dosa itu bukan hanya perbuatan yang aktual atau yang terjadi, yang dilihat, diamati, tetapi sesuatu hal yang memang timbul di dalam hati pun itu sudah dikategorikan di dalam tindakan yang salah di sini. Itulah sebabnya di dalam bagian selanjutnya Tuhan Yesus menyatakan apa? Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi di sini kita bisa perhatikan bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan penting agar setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan, milik Allah itu, bagaimana mereka bisa mengendalikan, mencegah nafsu-nafsu kedagingan mereka yang membuat mereka jatuh di dalam dosa. Maka dikatakan di sini, mari kita bisa menguasai mata kita, mengendalikan mata kita. Kalau dikatakan di sini mata yang kanan menyesatkan, maka cungkillah. Bukan berarti mata yang satunya tidak melakukan ini. Ini hanya sebuah pengecualian atau sebuah pengandaian yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang sebenarnya bahwa mata itu harus dikuasai atau dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam Matius pasal 6 ayat 22, kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata itu adalah pelita tubuh yang bisa melihat, memandang, memperhatikan banyak hal. Dan jika mata kita dikatakan di sini adalah baik, maka segala sesuatu dalam kehidupan kita akan menjadi terang, nyata, terlihat. Itulah sebabnya di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengendalikan yang namanya menguasai mata kita. Tuhan memberikan kepada kita mata untuk melihat, tentu melihat sesuatu hal yang baik dan benar, hal yang positif, hal yang bisa memberikan kepada kita sesuatu hal yang berguna dalam kehidupan ini. Mari kita menggunakan mata kita bukan untuk apa? Hanya untuk melihat hal-hal yang buruk terhadap orang lain dan lain sebagainya. Seperti orang Farisi, mereka melihat, mata mereka menggunakan hanya untuk memata-matai orang lain. Tetapi mari kita menggunakan mata kita, memfungsikan itu sesuatu hal yang memang membuat kepada kita kehidupan kita menjadi lebih terang. Apalagi dikatakan di sini, mengendalikan tangan kananmu menyesatkan engkau, cungkil, buanglah, potonglah itu. Artinya apa? Sesuatu hal yang bisa dikerjakan dalam kehidupan ini. Tangan kita ini berguna untuk mengerjakan sesuatu, untuk menjamah sesuatu. Jadi Tuhan Yesus berkata, kalau hal-hal itu membuat engkau jatuh di dalam dosa, maka lebih bagus salah satu anggota tubuhmu itu harus dibuang, daripada seluruh anggota tubuh kita itu harus dibuang ke neraka.
Tentu dalam hal ini apa yang Tuhan Yesus ingin tekankan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Kalau kita membaca di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 24 ayat yang ke-23 dikatakan di dalam bagian ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi pokok persoalan dalam kehidupan kita, dosa itu diawali dari apa? Hati kita. Ya. Dari mata turun ke hati. Dari apa yang dilihat kemudian turun ke hati. Ketika kita menjaga mata kita dari sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka tidak membawa sesuatu hal yang berdosa bagi kita di dalam hati kita. Tapi ditekankan sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sekalipun kita diberikan mata untuk melihat dan memperhatikan banyak, tetapi ketika hati kita bisa kendalikan dengan baik. Nah, seperti apa nanti di dalam penjelasan selanjutnya? Ya, dengan baik, maka apa? Kita bisa terjauh daripada perbuatan-perbuatan dosa. Itulah sebabnya dikatakan, kuasailah hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian. Ya. Tentu ada sebabnya Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam Mazmur 66 ya, ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya. Perhatikan di sini bahwa ketika ada niat yang jahat di dalam hati kita, maka doa kita, permohonan kita kepada Tuhan, maka tidak akan didengar oleh Tuhan. Ya. Jadi salah satu persoalan-persoalan yang kita temukan, kenapa misalkan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Kenapa setiap pergumulan kita tidak ditanggapi atau tidak diberikan oleh Tuhan? Ya, persoalan niat jahat dalam hati kita. Ya. Bagaimana motivasi kita di dalam segala sesuatu. Ya. Maka itulah diingatkan kepada kita. Mari kita mencegah segala nafsu kedagingan itu dengan segala kewaspadaan. Kemudian di dalam Galatia pasal 5 ya, ayat 16 sampai 17 diingatkan kepada kita bagaimana kita harus mematikan kedagingan dan menyangkal diri kita. Ya. Mematikan segala keinginan-keinginan atau nafsu-nafsu duniawi ini, nafsu kedagingan kita. Kita harus matikan. Ya. Tentu pertanyaan kita Bapak Ibu, bukankah Tuhan memberikan kepada kita keinginan-keinginan tersebut? Iya. Tuhan memberikan kepada kita tentang keinginan-keinginan itu. Namun Tuhan juga memberikan kepada kita kemampuan, ya, pengetahuan ya, lewat firman-Nya untuk mengingatkan kita agar kita tidak ya, mengumbar atau terlalu menggunakan keinginan-keinginan nafsu kedagingan kita itu. Makanya dikatakan matikan kedagingan itu. Ya, dengan cara apa Bapak Ibu dan Saudara? Ya, menghindari berbagai kesempatan yang mendatangkan dosa bagi kita. Ya. Dalam keseharian kita bisa saja jatuh dalam dosa. Ya. Dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita satu dengan yang lain, kita bisa jatuh dalam dosa perzinahan. Sering kita mendengar Bapak Ibu dan Saudara ya, di dalam komunitas gereja ya, kita juga mendengar ya, di sekolah ya,
ada kejatuhan antara pimpinan dengan bawahannya, ya, hamba Tuhan dengan jemaatnya, ya, guru dengan muridnya jatuh di dalam dosa, ya, perzinahan dan lain sebagainya, ya, teman sesama karyawan dan lain sebagainya. Sekali lagi, kesempatan itu ada. Tentu di dalam menggunakan kesempatan itu adalah Tuhan memberikan kepada kita, ya, keputusan apa yang harus kita perbuat, ya. Maka itulah sebabnya apa? Hindari setiap kesempatan yang mendatangkan dosa itu, ya. Jangan kita mengundang kesempatan untuk hidup dalam dosa, tapi hindarilah. Tentu ini adalah sesuatu hal yang Tuhan berikan kepada kita kemampuan dalam hal ini, ya. Jadi untuk kita tidak jatuh di dalam dosa yang dikatakan di dalam pelanggaran hukum ke-7 ini, maka Tuhan ingatkan kepada kita, ya, hindarilah setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Kemudian di dalam Galatia pasal 5 lagi, ya, bagaimana kita bisa mampu mengendalikan segala sesuatu. Memang kita tidak bisa dengan kemampuan diri kita, kemampuan kita sendiri. Kenapa? Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka ia tidak mampu melepaskan diri dengan kekuatannya sendiri. Semakin ia berusaha, justru semakin bisa ia jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya kita membutuhkan, ya, Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus yang bisa menolong kita, memampukan kita untuk bisa tidak menuruti setiap keinginan daging itu yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan, mengutip tentang makna perzinahan. Dan Yesus berkata bahwa perzinahan itu tidak hanya dalam tindakan nyata, bukan hanya di dalam perbuatan hubungan seks satu dengan yang lain, entah itu dalam bentuk apa, tetapi perzinahan itu sudah mulai terjadi ketika seseorang itu memikirkan sesuatu hal dan menjurus ke arah tindakan perbuatan seksual, ya. Jadi ini penting kita berhati-hati di dalam bagaimana kita mengendalikan pikiran-pikiran kita terhadap perbuatan-perbuatan yang membawa kita jatuh di dalam perbuatan dosa, ya. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, marilah kita mengendalikan diri, menguasai keinginan kita. Dan senantiasa Tuhan juga mengingatkan di sini, ya, lewat ayat yang ke-29 dan ayat 30 ini sebenarnya sesuatu hal yang penting bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Apabila seorang pemberita Injil, ya, pengkhotbah, ya, senantiasa mengingatkan kita tentang neraka dan penghukumannya, karena di dalam bagian ini, ya, secara tidak langsung bicara tentang masalah penghukuman, ya. Karena di dalam ayat ini lebih baik satu anggota tubuhmu binasa daripada seluruh anggota tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka, ya. Jadi kalaupun kita setiap waktu, setiap saat kita mendengarkan firman mengingatkan kita tentang masalah dosa,
perbuatan-perbuatan dosa, hukuman di neraka, penghukuman-penghukuman yang tidak akan pernah berhenti. Maka kita tidak boleh menjadi seorang yang anti terhadap itu. Ya, kita harus menjadi orang yang bersyukur justru Tuhan mengingatkan kita lewat peristiwa-peristiwa atau berita-berita tersebut. Ya. Kemudian mari kita juga tanamkan rasa takut dalam hati kita, Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Melalui rasa takut, ya, maka menolong kita untuk jauh dan tidak jatuh dalam dosa. Ya. Takut berbuat dosa. Ya. Takut diketahui. Ketika rasa takut itu kita tanamkan di dalam hati kita, maka itu adalah sesuatu hal yang bisa menolong kita untuk kita menghindari jatuh di dalam perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap hukum ketujuh ini saja. Ya, hukum ketujuh dan semua pelanggaran langgar hukum-hukum yang lain, semua hal-hal yang berkaitan dengan pelarangan terhadap perbuatan-perbuatan. Tanamkan di dalam hati kita ada rasa takut. Ya. Kemudian tanamkan juga di dalam hati kita apa? Untuk selalu berpikir bahwa penderitaan yang kita akan tanggung akibat daripada perbuatan dosa kita, perbuatan salah yang kita lakukan, maka hukumannya akan berat. Apalagi kalau kita belum hidup di dalam pertobatan. Bahwa hukuman kekal masuk di dalam neraka adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan seandainya kita terus hidup di dalam perbuatan-perbuatan dosa itu. Ya. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudara, ya, senantiasa mengingat, ya, menerima setiap pemberitaan firman yang mengingatkan kita tentang masalah dosa, hukuman, neraka, dan lain sebagainya. Ya, bukan hanya yang menyenangkan hati kita saja yang kita harus terima, tapi segala sesuatu yang keras pun, ya, yang disampaikan kepada kita, jadikan itu sebagai sebuah apa? Peringatan kepada kita agar kita tidak jatuh. Tanamkan di dalam hati kita rasa takut, takut akan Tuhan. Takut untuk melakukan perbuatan salah, takut diketahui oleh orang dan lain sebagainya. Jadi ketika kita coba menanamkan itu dalam diri kita, maka itu adalah salah satu penolong bagi kita untuk bisa menghindari diri dari perbuatan berdosa. Dan kemudian mari kita terus berpikir, ya, bahwa akibat daripada perbuatan dosa itu adalah penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk selamanya. Ya. Kalau kita memperhatikan sekarang ini, seorang yang melakukan tindakan perzinahan, ya, pasti apa? Penderitaan batin terjadi, ya. Rasa malu terjadi, dan lain sebagainya. Ya, ketika ia coba berpikir untuk hal-hal seperti itu, sebenarnya menolong dia untuk mencegah hidup di dalam dosa. Jadi tanamkan di dalam hati kita, Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita terus berpikir bahwa kehidupan kita ini bukan hanya sementara ini, tetapi juga untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, mari kita senantiasa apa? Dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa boleh menuntun kehidupan kita untuk terus menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Tuhan memberkati kita. Untuk ayat selanjutnya tentang masalah perceraian, karena ini adalah sesuatu hal yang berkesinambungan, nanti kita akan bicarakan di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh mengingatkan kami lewat firman-Mu pada saat ini, agar kami menjaga
kehidupan kami daripada perbuatan-perbuatan dosa. Tuhan, tolong kami untuk selalu berpikir bahwa perbuatan-perbuatan ini membawa penderitaan bagi kami, bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk selamanya. Dan senantiasa tanamkan di dalam diri kami rasa takut, takut akan Tuhan, takut untuk berbuat salah, takut untuk hidup di dalam dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami dengan pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus, itulah yang memampukan kami di dalam melewati berbagai macam hal di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa dan kami telah mempelajari firman-Mu sore hari ini. Amin. Ya, terima kasih. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya.